Kesombongan media Vietnam akhirnya dibayar kontan. Setelah sebelumnya dengan lantang menyebut timnas Indonesia bakal tersingkir, kini giliran mereka yang harus memutar otak. Tidak hanya itu, Asian Cup 2024 juga menjadi panggung menarik lainnya dengan sesumbar pelatih Filipina yakin bisa menundukkan pasukan Garuda. Namun, timnas Indonesia punya rencana besar untuk membungkam semua kritik itu. Yuk kita bahas lebih lengkap perjalanan mereka di Piala AFF 2024 bersama saya di Kamus Bola. Kesombongan media Vietnam dibayar kontan. Kemarin sebut timnas Indonesia yang akan tersingkir. Kini mereka yang pusing. Timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong kini sedang berjuang untuk bisa lolos dari fase grup dan bersaing di semifinal Piala AFF 2024. Dari 3 pertandingan yang telah dilakoni, timnas Indonesia meraih 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Dengan begitu, timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan perolehan 4 poin. Posisi timnas Indonesia saat ini memang belum aman untuk lolos ke semifinal. Hanya dengan menyisakan 1 pertandingan melawan Filipina, masih ada peluang timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Beberapa waktu lalu, salah satu media Vietnam Soha dengan kesombongannya menyebut bahwa nasib timnas Indonesia sangat bergantung pada hasil pertandingan Vietnam. Seolah terkena karma, kini justru Vietnam dibuat pusing dengan pertandingan terakhir di babak grup Piala AFF 2024. Ya, Vietnam masih memiliki 1 pertandingan melawan Myanmar, sementara timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina. Media Vietnam Soha menyebutkan bahwa hasil imbang melawan Filipina kemarin membuat timnya gagal untuk bisa langsung mengamankan tiket menuju semifinal Piala AFF 2024. Bahkan Vietnam masih memiliki peluang untuk tersingkir. Hasil imbang yang mengejutkan melawan Filipina membuat tim Vietnam tidak mungkin segera menentukan grup B. Bahkan kemungkinan pelatih Kim Sang-sik dan anak asuhnya tersingkir masih terbuka lebar. Demikian tulis media Vietnam Soha seperti dilansir dari TV One News. Usai pertandingan malam tanggal 18 Desember, Vietnam masih memimpin grup B dengan 7 poin. Tim asuhan pelatih Kim Sang-sik bisa saja meraih juara pertama grup terakhir jika menang. Namun dalam sehari bermain di rumput sintetis, banyak kesulitan yang dihadapi pemain Vietnam. Kini Vietnam harus berhati-hati dengan laga terakhirnya melawan Myanmar pada 21 Desember mendatang. Dengan situasi saat ini, tim Vietnam harus sangat berhati-hati saat pulang kampung menyambut Myanmar di babak final pada 21 Desember mendatang. Untuk mempertahankan posisi teratas, rekan timnya Quang Hai tidak boleh kalah dari lawannya ini. Jika Vietnam kalah dan Indonesia mengalahkan Filipina, maka grup B akan berisi 3 tim dengan 7 poin. Kondisi persaingan klasemen grup B Piala AFF 2024 saat ini memang masih sangat ketat. Saat itu, tim Vietnam, timnas Indonesia dan Myanmar memiliki poin yang sama dan semuanya memiliki rekor 1 kali menang dan 1 kali kalah pada pertandingan sebelumnya. Pada saat itu, urutannya akan diurutkan berdasarkan kriteria seperti selisih gol dalam konfrontasi langsung, jumlah kemenangan dalam konfrontasi langsung, dan Vietnam akan tetap menjadi juara grup jika kalah 1 gol dari Myanmar namun mencetak gol ke gawang lawannya. Ya, kekalahan melawan Myanmar pada Sabtu mendatang bisa membuat Vietnam tersingkir. Dan jika Vietnam kalah 2 gol atau lebih dari Myanmar, dan pada saat yang sama timnas Indonesia menang melawan Filipina dengan skor berapapun, pelatih Kim Sang-sik dan timnya akan tersingkir. Di sisi lain, timnas Indonesia, asuhan dari Shin Tae-yong juga harus berani menargetkan hasil menang melawan Filipina jika ingin terus melaju ke semifinal AFF 2000 ini. Namun tak hanya soal media Vietnam, pelatih Filipina juga menambah bumbu panas dalam persaingan ini dengan sesumbarnya. Apakah timnas Indonesia mampu menjawab tantangan ini? Ya, ASEAN Cup 2024 pelatih Filipina sudah sesumbar bakal bungkam timnas Indonesia. Pelatih Filipina Albert Capelas angkat bicara sebelum duel lawan timnas Indonesia di laga pamungkas ASEAN Cup 2024. Filipina juga masih gagal meraih kemenangan di fase grup. Sebenarnya, tim berjuluk The Ascals tersebut sempat unggul atas Vietnam saat bermain di kandang sendiri pada Rabu 18 Desember malam. Filipina juga masih berpeluang untuk meraih tiket semifinal, syaratnya mereka harus mengalahkan timnas Indonesia di laga pamungkas. Meski begitu, pemirsa, mereka tidak punya waktu istirahat yang panjang.
Pasalnya, laga tersebut bakal digelar 3 hari kemudian di Stadion Manahan Solo. Albert Capelas tetap tak patah semangat meski hanya memiliki waktu yang sempit. Anak asuhnya tetap termotivasi untuk memberikan seluruh kekuatannya saat bertandang ke markas Timnas Indonesia. Dirinya juga sesumbar bisa mendapatkan kemenangan atas Timnas Indonesia. Para pemain saya masih 100% termotivasi untuk berjuang. Kami telah mencapai babak akhir penyisian grup dan masih memiliki peluang untuk menang, kata Albert Capelas dilansir dari Bongda24. Pelatih asal Spanyol tersebut tidak khawatir sama sekali dengan waktu istirahat yang kurang panjang daripada Timnas Indonesia. Dirinya yakin jika anak asuhnya bisa mengalahkan Timnas Indonesia jika tetap tampil seperti saat jumpa Vietnam. Para pemain siap berjuang sekuat tenaga untuk meraih tiket ke babak semifinal. Kata Capelas, jika Filipina bermain seperti saat melawan Vietnam dan menciptakan peluang seperti di pertandingan lain, mereka masih bisa mengalahkan Indonesia. Saya tahu pemain saya hanya punya sedikit waktu istirahat, tapi mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk menang dan mencapai semifinal. Saya bangga dengan seluruh tim dan tidak khawatir dengan pertandingan berikutnya. Ya, demikian dikata Capelas. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong sudah menyiapkan strategi terbaik dengan parade pemain andalan. Mulai dari kembalinya Lino hingga lini depan yang diharapkan tampil gacor. Nah, mari kita simak ya kekuatan yang disiapkan Timnas Indonesia untuk melawan Filipina kali ini. Parade senjata mematikan Timnas Indonesia untuk gebuk Filipina dan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Ya, Lino comeback ke lini depan wajib gat. Timnas Indonesia punya sederet senjata yang bisa dioptimalkan untuk menggasak Filipina dan memastikan tiket ke semifinal Piala AFF 2024. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Cahya Supriyadi. Penjaga gawang Cahya Supriyadi sepertinya bakal kembali menjadi pilihan pertama Shin Tae-yong untuk mengawal mistar gawang Timnas Indonesia jumpa Filipina. Penampilannya di 2 pertandingan sebelumnya memang cukup oke. Cahya bermain saat Indonesia menang 1-0 atas Myanmar dan terakhir kalah 0-1 di markas Vietnam. Secara umum ia tampil baik dengan beberapa kali menggagalkan peluang lawan dan melakukan penyelamatan yang spektakuler. Kiper klub Liga 2 Bekasi City tersebut punya refleks memukau ketika jumpa Myanmar dan Vietnam. Khusus menghadapi Vietnam kemarin, ia berhasil menghalau 3 tendangan ke gawang dan juga memotong 2 umpan silang berbahaya. Yang berikutnya adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan menjadi mentor bagi rekan-rekan setimnya, mengingat ia menjadi satu di antara pemain yang paling kenyang pengalaman di skuad Indonesia untuk Piala AFF 2024. Yang ketiga adalah Marcelino Ferdinand. Ya, Marcelino datang ke turnamen ini dengan membawa harapan besar menjadi tumpuan Timnas Indonesia dengan segala atribut yang dimiliki. Namun Lino benar-benar tampil di bawah performanya kali ini. Ia belum membawa kontribusi seperti halnya menjadi pahlawan dalam kemenangan sensasional versus Arab Saudi. Lino kembali bermain versus Filipina nanti setelah kartu merah yang didapatkannya saat melawan Laos. Ia diganjar 2 kali kartu kuning dalam laga itu, memaksanya harus absen di Vietnam yang berujung pada kekalahan 0-1. Sebuah kritikan pedas juga dilontarkan pelatihnya Shin Tae-yong untuk Lino. Sang pelatih menilai penampilan Lino saat melawan Laos adalah yang terburuk sejauh ini. Situasi ini juga bakal memantik pemain 20 tahun itu untuk membayar kegagalannya dalam 2 pertandingan awal. Setelah Marcelino Ferdinand ada Rafael Struijk. Ya, pelatih Shin Tae-yong yang diprediksi bakal menurunkan kekuatan penuh untuk menghadapi Filipina. Shin Tae-yong bisa lebih berani memainkan nama-nama yang sudah sering menjadi andalan seperti Rafael Struijk. Ia bermain selama 45 menit kedua di markas Myanmar, namun selalu menjadi starter untuk duel kontra Laos dan Vietnam. Namun sepertinya ia masih belum menemukan momentum ya untuk mencetak gol dan mencari tandem idealnya seperti ketika bersama Ragnar Uratmangun di level senior. Meski belum mencetak gol, pemain berusia 21 tahun ini beberapa kali mengancam gawang lawan dengan tembakan keras yang menjadi ciri khasnya. Struijk juga dapat menjadi opsi sebagai ujung tombak untuk mengobrak-abrik pertahanan Filipina nanti. Ia bakal kembali menjadi starter untuk mengobrak-abrik pertahanan Filipina. Struijk juga bakal membayar rasa penasaran untuk bisa mencetak gol pertamanya di turnamen ini. Memang perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini masih jauh dari kata selesai ya. Dengan 1 pertandingan terakhir yang sangat krusial melawan Filipina, segalanya masih bisa terjadi. Akankah pasukan Garuda mampu membungkam para pengkritiknya dan melaju ke semifinal? Ya guys, kita tunggu hasilnya dan tetap dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga!